Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan kelas 11 Strain Pengolahan. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang kompetensi dasar yang akan kita pelajari selama satu semester, untuk minggu ini kita mulai untuk kompetensi dasar yang pertama. Kalau kalian perhatikan, tampilan di depan ini adalah berbagai jenis makanan. Nah, makanan-makanan ini berasal dari Indonesia. Ada yangko, ada tili ayam, ada kue sarang semut, mantau, dan masih banyak yang lainnya. Ini semua berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu pengolahan makanan khas daerah yang ada di Indonesia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengolahan. Pengolahan dapat didefinisikan sebagai pengubahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi, baik yang berasal dari bahan nabati maupun hewani. Hubungannya dengan makanan khas daerah, khas sendiri adalah ciri daerah, tadi mencirikan suatu daerah tertentu. Selanjutnya kita hubungkan dengan ide dan peluang usaha, masih berhubungan dengan usaha makanan khas daerah. Kenapa pengolahan? Salah satu alasannya karena potensi sumber daya alam di Indonesia itu yang sangat melimpah, baik itu sumber daya alam nabati maupun hewani. Sebagai contohnya, di Provinsi Banten, potensi hasil budidaya perikanannya sangat melimpah, sehingga sate bandeng dijadikan sebagai makanan khas daerah. Selanjutnya, bagaimana cara kita menciptakan sebuah peluang usaha? Peluang usaha ini pasti erat kaitannya dengan yang namanya ide usaha. Ide bisa diperoleh dari pengalaman maupun sumber-sumber lain. Misalnya, televisi pun bisa dijadikan sebagai sumber inspirasi dalam membuat usaha. Selain ide, kita juga harus mempertimbangkan resiko usaha. Apa saja yang dapat mempengaruhi kegagalan dalam berwirausaha. Selanjutnya adalah pemetaan peluang usaha. Bagaimana cara kita menganalisis sebuah keunggulan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam usaha. Bagaimana cara memunculkan ide usaha? Ide ini bisa diperoleh dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri sendiri, sedangkan faktor eksternal berasal dari luar. Kita bahas faktor yang pertama, yaitu faktor internal, faktor yang berasal dari dalam diri sendiri. Yang pertama yaitu pengetahuan. Pengetahuan dapat diperoleh melalui sekolah formal maupun informal, serta bisa dengan membaca buku atau sumber-sumber yang lain. Pengalaman ini bisa diperoleh ketika seseorang itu terjun langsung ke lapangan. Kemudian kemampuan diperoleh ketika berhasil menganalisis suatu masalah yang akan memunculkan suatu ide. Yang terakhir, intuisi. Intuisi kata hati seseorang sendiri untuk menciptakan sebuah peluang atau ide usaha. Kita lanjut ke faktor eksternal, faktor-faktor yang berasal dari luar. Nah, faktor-faktor itu salah satunya adalah masalah yang berasal dari luar. Masalah-masalah yang belum bisa terpecahkan itu bisa memunculkan sebuah ide peluang usaha. Selanjutnya adalah kesulitan yang dihadapi selama menjalani kehidupan sehari-hari. Itu juga bisa dijadikan sebagai munculnya ide. Yang terakhir, pemenuhan kebutuhan. Tidak dipungkiri, seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan selalu meningkat dan harus dipenuhi. Jadi itu bisa memunculkan sebuah ide dalam berwirausaha. Selanjutnya adalah resiko usaha. Apa itu resiko usaha? Resiko sendiri bisa kita definisikan sebagai suatu hal yang dapat menimbulkan kegagalan atau ketidakberhasilan kita dalam menciptakan sebuah peluang usaha. Bagaimana bisa?
Nah, resiko sendiri banyak penyebabnya. Yang pertama adalah permintaan. Permintaan ini berhubungan dengan daya beli, selera, mode, tren. Jadi bisa naik, bisa turun. Selanjutnya adalah perubahan konjungtur. Konjungtur sendiri adalah perubahan perekonomian yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah persaingan antara pedagang sejenis ataupun berbeda jenis. Penyebab lainnya adalah akibat lain seperti bencana alam, perubahan teknologi, dan sebagainya. Selanjutnya masih berhubungan dengan resiko, bagaimana cara kita untuk mengurangi sebuah resiko usaha. Yang pertama, perlu adanya kesadaran dalam mengelola sebuah usaha. Perlu adanya kemampuan dengan belajar. Kemudian, yang kedua adalah adanya keinginan kuat dan motivasi untuk melakukan strategi usaha yang tepat. Selanjutnya adalah kemampuan merencanakan strategi. Jadi tidak asal-asalan punya strategi untuk menjalankan sebuah usaha. Dan yang terakhir, perlu adanya kreativitas dan inovasi sehingga usaha itu tidak monoton. Kemudian tugas seorang wirausaha di dalam pengambilan resiko, kita harus mampu menetapkan kebutuhan pada tingkat permintaan pada waktu sekarang. Kalau permintaan tinggi, kita produksi banyak. Kalau permintaan rendah, perlu dikurangi. Nah, kalau permintaan tinggi, kita memerlukan alat-alat produksi yang lebih banyak atau lebih modern untuk memenuhi permintaan konsumen. Bagaimana kalau itu tidak bisa mencukupi? Kita bisa menyewakan alat-alat yang kita punya ke pedagang yang lebih kecil. Jadi kita harus memberikan kepercayaan kepada produsen yang lebih kecil. Selain itu, kita juga harus mengumpulkan informasi usaha. Data-data yang kita perlukan bisa dari internet maupun yang lainnya. Yang terakhir adalah mengurangi resiko usaha. Apa saja yang dapat menimbulkan kegagalan dalam usaha. Itu semua nanti akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam berwirausaha. Oke, kita ke faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam berwirausaha. Yang pertama, keyakinan yang kuat. Kita harus yakin bahwa usaha yang akan kita jalankan berhasil. Yang kedua, sikap mental yang positif. Harus positif bahwa usaha yang kita jalankan berhasil. Yang selanjutnya, percaya diri. Percaya pada diri sendiri. Selanjutnya, bertanggung jawab. Yang sudah kita jalankan harus kita jalani, tidak ditinggalkan begitu saja. Selanjutnya, inovatif dan kreatif. Usaha tidak monoton, harus kreatif dengan penambahan inovasi-inovasi tertentu. Selanjutnya, unggul dalam menjalankan usaha. Apa sih keunggulan dalam usaha yang kita buat? Kemudian, tepat sasaran. Inilah pentingnya kita dalam mengatur strategi. Tepat sasaran siapa yang akan kita tuju. Pengelolaan waktu yang efektif dan efisien. Jadi harus bisa membedakan waktu yang tepat untuk berwirausaha. Selanjutnya, pengembangan diri. Tidak ada salahnya ketika kita ikut dalam suatu pelatihan untuk pengembangan diri. Dan yang terakhir, yaitu selalu mengadakan evaluasi atas usaha yang kita jalankan. Apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu dipertahankan. Sedangkan penyebab kegagalan biasanya bertolak belakang dengan keberhasilan tadi. Yang pertama, tidak ada tujuan tertentu dalam usaha, kurang ambisius. Kemudian, tidak disiplin dalam menjalankan usaha. Kemudian, pendidikan yang tidak cukup. Pasti berbeda dengan orang yang berpendidikan. Sikap selalu menunda-nunda. Mau berwirausaha, tunda besok, menunggu ada temannya, dan lain-lain. Itu juga menyebabkan penyebab kegagalan. Selanjutnya, kesehatan yang terganggu.
Tentunya berbeda antara orang yang sehat dengan orang yang tidak sehat ketika melakukan usaha. Kurang tekun. Kalau sudah memutuskan berwirausaha, harus dijalani dengan tekun. Kepribadian yang negatif, belum apa-apa sudah pesimis, usahanya akan gagal. Tidak jujur. Nah, jujur itu penting. Misalnya, ketika kita berjualan dan kita bilangnya itu misal buah ya, manis dan ternyata tidak manis, pasti akan membuat konsumen itu kapok, bahkan bisa diteruskan ke teman-temannya sehingga usaha kita akan sepi. Selanjutnya yaitu tidak dapat bekerja sama dengan orang lain, tidak mampu membangun relasi, sehingga usahanya juga tidak akan berkembang. Selain itu, ada faktor non-teknis yang dapat mempengaruhi juga. Yang pertama, perencanaan. Pentingnya sebuah rancangan usaha ketika mau berwirausaha. Yang kedua, menetapkan tujuan. Jadi, mau dibawa kemana usaha kita itu. Yang ketiga, adaptasi. Harus bisa beradaptasi dengan lingkungan, baik masyarakat maupun kebiasaan di wilayah tersebut. Kemudian inovasi. Jadi perlu adanya pengembangan dalam produk yang kita buat, baik itu jasa maupun barang, sehingga tidak monoton. Yang terakhir, pemasaran. Strategi pemasaran yang tepat bagaimana. Selanjutnya ke pemetaan peluang usaha. Pemetaan ini nanti erat kaitannya dengan yang namanya analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT dapat didefinisikan sebagai suatu analisa terhadap lingkungan internal dan eksternal dalam suatu usaha. Analisis internal lebih menitik beratkan pada kekuatan dan kelemahan dari usaha tersebut. Sedangkan analisis eksternal lebih menitik beratkan pada peluang dan ancaman terhadap usaha yang akan kita buat. Lanjut ke sumber daya dalam usaha makanan khas daerah. Dulu sudah pernah kita bahas di kelas 10. Ada sumber daya 6M. Saya ulas kembali untuk mengingatkan. Yang pertama adalah manusianya sendiri. Yang kedua ada uangnya, modal. Yang ketiga ada bahan baku. Kemudian ada peralatan atau mesin. Kemudian cara kerja. Kemudian pemasaran atau pasarnya. Yang terakhir kita juga butuh informasi. 6M plus 1I. Kemudian ke perencanaan pemasaran usaha makanan khas daerah. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, buat nama yang menarik. Kemudian perkenalkan kepada masyarakat, minimal ke keluarga dulu. Kemudian memberikan potongan harga pada acara tertentu, supaya ada feedback dari masyarakat sendiri. Kemudian membangun jaringan dengan usaha lain. Jadi bekerja sama dengan usaha-usaha yang sudah ada. Selanjutnya menciptakan inovasi pada menu-menu yang ditawarkan. Tidak monoton itu terus pada setiap tahun. Ada perubahan. Yang terakhir meningkatkan kualitas layanan. Misal yang awalnya offline bisa online. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Untuk selanjutnya ikuti petunjuk di grup WhatsApp. Terima kasih.